nasta'in ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para habaib, para alim ulama, para kiai, ibu nyai, para asatid, para sepuh, mini sepuh, seluruh tokoh masyarakat ingkang rawuh, hadirin wal hadirat umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus beliau Habib Ridho Al-Attas, mugi seluruh keluarga besar Haji Muslih ingkang mugi-mugi estu angsal berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Seluruh penggerak majelis al khairat ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Donga dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi pertemuan kawula panjenengan injing niki estu dados pertemuan ingkang berkah, ingkang manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Lan mugi-mugi napa-napa ingkang panjenengan sedaya dalaken, korbanaken dari waktu, tenaga, pikiran, biaya, dan apapun itu juga betul-betul menjadi sesuatu yang berharga yang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Mugi-mugi majelis punika dados wasilah untuk menjadi hajat-hajat kawula panjenengan sedaya dipun kabulaken kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kawula lan panjenengan sedaya dipun dadosaken tiang-tiang ingkang anggadhahi umur berkah lan manfaat, sehingga kita di akhirat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala, kawula badhe mbahas sekedhik saking kitabipun Al Habib Abdullah bin Alil Haddad ingkang asma Sabilul Ittikar bima yamurru wa yanqadil insan minal a'mar. Niki kitab niki membahas mengenai umur menungso, umur menungso. Nanti ada kesimpulanipun inggih punika kesempatan kawula panjenengan sedaya menjelang Ramadan. Maka hendaknya Ramadan yang akan datang ini betul-betul menjadi Ramadan yang penuh berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dipun sebutaken hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala, menungso niki teng donya wonten 5 waktu, 5 umur. Umur manusia ketika berada di dunia ini ada 5 waktu. Yang pertama adalah umrus siba, waktu kanak-kanak. Yang berikutnya adalah syabab, waktu muda. Yang berikutnya adalah al-kuhulah, waktu dewasa. Yang berikutnya adalah as-suyukhah, waktu tua. Kemudian terakhir al-kabir atau al-haram, yaitu waktu tua renta. Monggo dipun bahas sekedhik
Bopo sekedik ngoten nggih insyaallah nggih. Yang pertama adalah napa wau? Kanak-kanak. Nggih, as-siba atau at-tufulah. Waktu kanak-kanak, yaitu mulai seseorang tersebut dilahirkan di atas dunia sampai umur balik sekitar 15 tahun, tergantung baliknya umur pinten. Nggih. Kan balik kan umurnya benten-benten nggih. Ada yang haid, ada yang keluar nggih junub, keluar mani, atau kalau ndak berarti 15 tahun. Ngoten niku sampai balik. Pada masa kecil ini ternyata manusia sedikit demi sedikit dia ini semakin mengalami penguatan. Lare alit ingkang lahir niku Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala, lahir procot niku nyuwun ngapunten, kepala pun ndak bisa noleh. Dengan nate ningali nggih, lare si abang beranang niku ibu-ibu ngertos sedaya niki. Nggih. Niku lare niki lek pun kadung nengkleng ngeten. Niku mboten saged menak niki. Deglek ngeten. Mboten saged nggih? Nggih, mboten saged. Bahkan ketika orang tuanya itu nggak perhatian, si anak niku keadaannya ngeten terus dijar nih, menceng. Tulang kepalanya pun lunak. Tulang kepalanya pun lunak. Berarti sangat lemah anak kecil ini. Gerakan kepala pun tidak mampu dan wah luar biasa. Sangat lemah. Tapi seiring berjalannya waktu semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, tapi bertahap. Tasih alit niku dipun paringi mie nggih. Mboten saged sekul. Nggih, lagi lahir kayak soto, sate, mboten saged. Maka bagaimana dikasih ASI? Itu pun masih kecil itu, dikasih ASI gumoh. Mantun ngoten nyuwun ngapunten mencret. Leres nggih? Nah, berarti mboten sedinten gantos ping pinten, mboten pun pirang jam ganti, pirang jam ganti. Ngoten. Lemah. Semakin besar, semakin kuat. Semakin besar, semakin bisa makan bukan ASI, bubur. Lantun lebih besar lagi nasi. Tapi jalan pun masih sempoyongan. Agak besar sedikit bisa lari. Tapi mboten beneh. Blayu-blayu tapi bahaya diterjang. Sik dereng beneh. Rodok gede malih ngerti niki bahaya niki mboten. Semakin besar tapi masih ndak ngerti. Ini untuk kebaikan masa depan, ini untuk kesenangan sesaat, ndak tahu anak kecil. Sing penting seneng dolanan. Leres nggih? Nggih, niku masa kecil. Setelah masa kecil masuklah ke masa syabab. Syabab itu berarti 15 tahun ke atas. Setelah balik sampai umur 35 tahun. Sampai umur 35 tahun. Hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Waktu muda ini, syabab niki, waktu muda ini adalah masa puncak paling kuate menungso masa muda nih. Mentoke menungso niku adalah sekitar 35 tahun. Niku adalah masa puncak. Nggih. Niki sabab sedaya niki. Sing sabab pundi to kok mboten wonten? Kok mboten panggih blas niki. Nggih. Nggih pun minimal nate sabab. Nate nem jenengan nggih. Nggih. Masa muda ini adalah masa puncak. Ketika kita sudah mencapai umur 35 tahun, maka itu adalah paling kuat-kuatnya. Oleh karenanya penduduk surga niku umure roto, racak. Mboten tambah, mboten kelong. Ada yang mengatakan 35 tahun, ada yang mengatakan 33 tahun, roto. Lah kenapa kok penduduk surga umurnya 33 atau 35 tahun?
Karena lagi dur-dure niku. Dalam kekuatan fisiknya dan juga dalam kedewasaannya pun mulai muncul. Ngoten. Lek umur 20 tahun kuat. Nggih pelayon-pelayon kuat, tapi mboten bijak. Geradakan. Ngertos geradakan nggih? Nggih, geradakan. Tapi ketika sudah umur 33 tahun, 35 tahun niku kuat dan juga daya pertimbangannya itu niku pun matang mulai. Nah, ngoten. Berarti umur puncaknya adalah 35 tahun. Dan umur muda ini adalah umur untuk tahsil. Waktu kita untuk menghasilkan. Jenengan pengen bejo, pengen seneng untuk umur berikutnya, waktu menghasilkannya yaitu waktu muda. Jenengan kan gadah putra-putra. Nah, jenengan lek pengen putrane jenengan hasil, kapan bisa hasil? Masa muda tolong dimanfaatkan, dimaksimalkan. Wasyababu huwa zamanul ladzi yumkinu fihi tahsilul fadail wantiqasil ulum wan naili maratibis siyadah war riyasah ad-diniyah wa ghairiha. Waktu muda adalah waktu yang memungkinkan di dalam waktu tersebut untuk mendapatkan keutamaan, menghasilkan ilmu, mencapai martabat-martabat kepemimpinan, baik pemimpinan dunia, agama, akhirat. Oke. Sampai ada seorang yang mengatakan hatta qalal qail musyiran ila dzalik, mengatakan idza balagal fata 20 aman wa ajazahul fakharu fala fakhara. Kalau sudah seseorang itu umur 20 tahun ternyata sama sekali belum mendapatkan tanda-tanda keberhasilan, maka tidak ada keberhasilan. Umur 20 tahun turu tok. Umur 20 tahun males tok. Tapi besok jadi berhasil. Tidak ada. Pengen berhasil, maka masa muda harus dilatih. Karena apa? Masa muda ini adalah masa yang paling tepat untuk seseorang itu belajar. Bapak Ibu, jenengan gadah Android. Loh, sepi. Gadah ya? HP ini lho. Niki kula tanglet. Jenengan jawab jujur. HP niki jenengan diparingi kalih putrane jenengan diparingi. Ken utik-utik kayak waktu seminggu. Kira-kira pinter sinten? Dalam pinter putrane. Loh, mboten dibelajari saged, Bu. Leres nggih? Nggih. Misalkan jenengan mboten ngertos kula bab lek niki. Pun dibelajari. Jenengan dibelajari. Ngeten lho carane. Niki carane ngeten, niki carane ngeten, carane ngeten. Jenengan kinten-kinten sagete napa? Sagete WhatsApp, YouTube, Facebook napa boleh? Gini kulah. Pon mentok teng mriku. Lebet-lebete HP, detail-detailnya tahu? Mboten. Lare alit, mboten jenengan ajari, mboten jenengan ajari. Niku sak jero-jerone ngertos, Bu. Cara ngatur ngeten, cara ngatur ngoten, niku ngertos. Loh kok bisa? Karena anak kecil ini, waktu muda ini adalah waktu perkembangan. Gampang berkembang otak niki. Lah kalau masa muda tidak dipakai untuk perkembangan, maka tidak ada sesuatu yang membanggakan bagi anak tersebut. Waktu mengembangkan adalah masa muda. Mulai kapan? Mulai balik
sampai 35 tahun. Wah niki dilus-lus tok anake. Wis to, Le, tenang ya, Le. Nah, bondone bapak ibu cukup nggih sampai mati cukup. Misalkan ngoten. Sampeyan mangan ping sedina ping 3 wis gak keluwen pokoke. Bondone bapak cukup. Wah. Dilus-lus ngoten niku. Kira-kira terus setelah sampai 35 tahun ini anak jadi berhasil mboten? Mboten berhasil. Dan kira-kira harta yang ditinggalkan bapak berhasil bertahan mboten? Mboten. Amblas seminggu mau telas kadang-kadang. Nggih mboten? Nggih. Berarti mboten niku sesuatu yang kita berikan kepada anak bukan harta benda atau bukan, tapi adalah adab yang baik dan kemampuan. Niki. Bagaimana untuk mengembangkan kemampuan seorang anak? Waktunya adalah waktu muda. Jenengan pengen apa? Pengen anaknya jadi alim. Waktunya gini niki, waktu muda. Pengen jadi pebisnis sukses. Waktunya waktu muda. Pengen jadi wong jujur. Waktu muda. Pengen jadi wong tanggung jawab. Waktu muda. Pengen jadi orang yang teguh, kokoh, nggak gampang patah semangat. Waktu muda. Berarti waktu muda niki adalah waktu yang dipakai untuk bekal mengke waktu dewasa. Ngoten insyaallah nggih. Nggih. Naam. Bahkan niki kalau sudah seseorang ini mencapai nggih, sudah berhasil, mugi-mugi sedaya berhasil, sudah berhasil di masa muda, maka masuk usia yang berikutnya namanya kuhula, bahasa Indonesia apa? Waktu dewasa. Lek sampun masuk waktu dewasa, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain pengalaman-pengalaman dan kemampuan-kemampuan yang telah dilatih di waktu muda dia akan dapatkan panene waktu dewasa. Riyen latihan kerja berhasilnya waktu biasa nih ya, waktu niki. Riyen dilatih ngeten, dilatih ngoten, panene waktu dewasa niki. Ngoten. Dan di waktu dewasa niki kemampuan seseorang ini sedikit demi sedikit semakin menurun. Sedikit demi sedikit semakin menurun. Tapi menurunnya kedik-kedik. Ketika umur 40 tahun itu adalah waktu mateng. Waktu paling matengnya seseorang, ya, bukan paling kuatnya, paling mateng. Itu adalah waktu 40 tahun, waktu dewasa. Oleh karenanya para nabi diangkat menjadi nabi rata-rata umur berapa? 40 tahun. Kados Kanjeng Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, beliau umur 40 tahun. Berarti sampun dewasa niki gadah pengalaman dan punya kebijaksanaan. Lek sik enom niku kadang-kadang kuat geradakan. Tapi lek pun dewasa niki nggih wonten pengalaman dan bisa mereda. Mboten geradakan ngoten niku. Nah, ngoten. Dan waktu dewasa mulai dari umur 40 tahun sampai umur 50 tahun. Dengan kata lain, umur tersebut mulai turun sedikit demi sedikit. Mandap. Umur 40 tahun riyen mboten damel kacamata, lek maos-maos mulai. Gitu? Mulai. Kok mboten ketawis kula. Hurufe gandeng sedaya. Kudu damel kacamata. Mulai wonten linu-linu. Nggih napa mboten? Keju-keju, diluk-diluk masuk angin. Nggih, nggih toh? Nggih. Karena apa? Mulai menurun, tapi sedikit demi sedikit. Sampai seseorang tersebut
Setelah masa dewasa, dia masuk masa tua. Masa tua yaitu umur 50 tahun sampai 70 tahun, Pak. Umur tua ini adalah waktu bagi seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah umur tua ini 50 tahun, okay, sampai 70 tahun. Ini sudah tidak pantas. Kalau sudah umur tua sik maksiat itu mboten pantes. Nggih. Kok enggak nyebut, enggak eling, dilu engkas lho, ngoten. Ngoten. Lah niki berarti waktu betul-betul bagi seseorang tersebut untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun ternyata mboten saged kados tiyang dewasa utawi tiyang enem. Kekuatannya sampun turun. Kula tangklet niki kan kathah ingkang sampun dewasa lan tua, nggih. Nggih. Niki kinten-kinten lek jenengan riyin saged maos Quran sehari sampai berapa juz ngoten. Nek sakniki kinten-kinten maos ngoten pripun? Mulai kelemun-kelemun nggih. Mulai mengkira lenggah ngoten alian nih ngeten matur ngeten malih matur ngeten nggih leres nggih nggih berarti mulai menurun karena apa sudah mulai menurun loh tapi terus pripun wis kadung wis gak usah pisan mboten daripada mboten blas tapi sebagai pepiling bagi orang-orang yang belum mencapai umur tersebut jangan sampai ketinggalan. Ngeten. Terakhir hadirin ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala niku umur kibar nggih al-kabir utawi al-haram nggih. Waktu tua renta. Tua renta niku 70 tahun sampai akhir. Nggih. Lek sampun umur sak moten niku maka yang mendominasi adalah rasa sakit. Ngaten. Yang mendominasi adalah rasa sakit. Bahkan disebutaken idza kana sab'una da'aka lam yakun lidaika illa an tamuta tabibu wa in imru'un qad sara sab'ina hajjatan ila manhalin min wirdihi laqaribu. Kalau seseorang itu sudah mencapai 70 tahun maka dia tidak akan mendapatkan obat dari dokter manapun sampai mati. Diobati kalih dokter model nopo mawon mari titik. Mari ngono kumat malih. Ganti sing liyane antri. Nggih, ngoten niku. Dan seseorang itu ketika sudah mencapai 70 tahun berarti dia sudah dekat untuk mencapai tujuan akhirnya yaitu kuburan. Nggih, Masya Allah. Nggih. Subhanallah. Nggih. Bapak Ibu dipun sebutaken ngeten laddatul aisy sihatun wasyababu fa idza wallaya anil mar'i walla wa idza syaihu qala ufin fama mala hayatan wa innama dha'fal malla. Lek wonten tiyang sampun umur pinten wau 70 tahun nggih ketahuilah bahwasanya kehidupan ini nikmatnya kalau ada dua. Kehidupan teng donya niku nikmat, krasa nikmat lek wonten napa? Kalih. Satu sehat, dua muda. Lek tiyang nem-nem niku numpak sepeda motor nak pantai seneng, Pak. Jenengan teng pantai sepeda motoran, pun mulai niku, wah gelemen. Kula gadah abah, gadah umi nggih. Niku kadang-kadang anak-anake kalih anak-anake dijak, "Bah, teng pantai, teng gunung." Jawane niku dihibur ngoten.
Ternyata abah kali umi niku nggih mboten napa-napa ngoten dijak. Tapi pun mboten ngrasakne nikmat. Sing penting nyenengne bocah-bocah namung ngoten, Pak. Sing seneng sing nom-nom niku sing sehat-sehat. Abah namung teng mobil ningali ngoten mawon. Rodok dangu gak mulih toh. Ayo wis suwi lho iki. Lare alit-alit itu keceh dereng mantun. Teng laut niku. Ya Allah. Berarti nikmatnya hidup kalau muda dan sehat. Kalau sudah kedua-duanya itu hilang, maka tidak ada nikmatnya lagi hidup di dunia. Dan ketika ada seorang tua mengatakan, aduh, bosen kados-kados niku lah bahasane niku. Ngoten niku. Niku. Maka bukannya dia itu bosen hidup. Kadang-kadang tiang sepuh niku diparingi obat, pun boten kersa. Obat, pun moh. Oh, bukan berarti dia bosen urip iki berarti iki. Mboten ngoten, Pak, Bu, mboten. Tapi kenapa? Karena ternyata rasa lemah telah menyeliputi seluruh tubuhnya. Awake pun loro kabeh. Pun mboten ngrasakne enak belas. Berarti pengen mati iki. Mboten, saking loro kabeh. Ngoten nggih? Ya Allah, niku umur pinten wau? 70 tahun ke atas. Ngoten, Masya Allah. Dipun sebutaken Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Umur tua niki, umur 70 tahun ini, maka orang tersebut akan didominasi sakit. Setiap hari sakit, kadang-kadang sehat. Lain jenengan niki, nggih, kadang-kadang kan gerah, kadang-kadang gerah, tapi mayoritas kan sehat. Kalau sudah umur tua renta, maka setiap hari sakit. Kadang-kadang sehat. Benten nggih? Benten, ya Allah, ngoten. Maka kalau sudah umur 70 tahun, maka dipun dongaaken. Nggih, niki mudah-mudahan dirahmati orang yang sudah umur 70 tahun ternyata bisa beramal soleh. Mugi-mugi dirahmati. Niku donga-donga dipun para makhluk kados ngoten niku. Subhanallah. Nggih. Terus mugi-mugi sakderenge umur-umur tersebut kita betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memanfaatkan waktu. Imam Ghazali beliau membatasi atau membantah terhadap pendapatnya orang sing seneng nunda-nunda amal, Pak, Bu. Engko sik ae, engko kan iso pengajian, lek wis tuwek. Lek wis pensiun engko ngoten. Ada orang yang mengatakan itu kan orang mati ndadak niku kan jarang. Jarang ya? Sing kathah niku sakit riyin. Betul? Sakit dulu baru meninggal dunia. Maka jarang dijawab kali Imam Ghazali, betul jarang. Tapi jarang dibandingkan dengan yang mati sakit. Sing sebelum meninggal dunia sakit dulu lebih banyak. Tapi sing moro-moro meninggal dunia tanpa sakit nggih kathah, walaupun persennya sedikit. Kula paringi gambaran ngeten. Kula wonten riyen rencang mondok teng ngene Hadramut iku tiyang Cina, Bu. Tapi Islam nggih. Tiyang Cina, asli Cina, nggih. Lahir teng Cina, wajah Cina, tapi Islam. Nggih. Kula tanglet, bapak niku ulama Cina. Kula tanglet. Teng mriko niku, teng Cina niku Islame banyak apa sedikit? Sekedhik. Berapa persen? 1%. Namung 1%. Tapi 1% dari 2 miliar. Penduduk Cina niku terbanyak seluruh dunia. Nomor kali India. Nggih, terus nggih. Berarti 2 miliar 1% pinten? 20 juta nggih. Betul. 20 juta. 20 juta sekian. Kedik napa kathah? Lho kathah ternyata. Ternyata. Walaupun cuma 1%. Berarti orang yang meninggal dunia tanpa sakit itu kedik.
dibandingne ingkang sakit riyen gitu. Tapi sedikitnya ini perseni mboten saged diarani kedik, kathah karena kathah nggih, moro-moro meninggal ngoten niku. Nggih. Imam Ghazali mengatakan sedikit memang betul, cuman tidak bisa dikatakan sedikit, persennya sedikit tapi jumlahnya kathah tetepan. Terus nggih? Ngoten. Yang kedua adalah kalau meninggal dunia mendadak niku sekedik, tapi sakit mendadak niku rata-rata. Tiang niku lek sakit dadak napa ancan-ancan? Nggih, janjian, "Sik aku aja lara dhisik. Aku saiki arepe iki sik, lorone tahun depan." Saged ngoten niku? Mboten saged, Pak Bu, mboten saged. Oleh karenanya Imam Ghazali mengatakan sebelum datang sakit yang mendadak tersebut, kalau sudah kamu sakit mendadak, kamu tidak akan bisa amal soleh. Mboten saged napa-napa, mboten saged. Jenengan lek sakit, saged pengajian, mboten saged. Badhe napa-napa pun mboten saged, mboten nikmat sampunan. Sebelum datang waktu tersebut maka manfaatkanlah. Ngoten insyaallah nggih. Pun niki mengenai umur manusia ada 5 niku wau, waktu anak-anak, waktu muda, waktu dewasa, waktu tua, tua renta. Ngoten nggih? Niku ada 5 waktu. Terus kaitannya kalih Ramadan. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala, biasanya sampai jam pinten? 9 lebih, nggih. Berarti kedik malih nggih. Dipun sebutaken kan ngeten. Ramadan ingkang badhe dugi niki kan bulan hadiah dhateng umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinten-kinten lek jenengan dugi, mugi-mugi dugi. Ramadan niki menangi Ramadan niki, mugi kinten-kinten lek jenengan menangi Ramadan tahun niki. Tahun depan ada jaminan ke panggih malih mboten? Utawi panggih lah, panggih. Tapi lek pun sakit saged ibadah maksimal mboten? Mboten. Berarti kesempatan dianggap mawon ini adalah kesempatan emas. Anggap saja ini kesempatan terakhir, ngoten lho Bu. Makanya kita bahas mengenai umur manusia di donya teng donya niki kranten ben kersane kita paham betul. Bisa memanfaatkan peluang. Ramadan badhe dugi. Ampun disia-siakan, ya Allah. Niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan kabar umat-umat terdahulu niku umure panjang-panjang Pak Bu. Panjang-panjang. Ada 1000 tahun. Ada yang 500 tahun malam dipakai untuk ibadah qiyamul lail, siang hari puasa plus jihad fisabilillah, puasa 500 tahun. Lo umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cilik, lemah, matian. Gitu, diluk mati. Gitu. Umat-umat terdahulu Pak Bu ingkang dimulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kados contoh, putrane Nabi Adam ada yang umurnya itu 100 tahun, umurnya 100 tahun, tangklet Nabi Adam. Iki si fulan ini umur jatahnya berapa? 100 tahun. Ya Allah, kok 100 tahun mesak nih? Kulo tambahi umur kulo, ditambahi. Berarti sedekah umur namanya. Ternyata wonten niku. Wonten. Saking mesak nih umur 100 tahun ape dicabut nyawa. Niki dipun ceritakaken kados contoh nggih. Disebutaken teng mriki sambil teng kitab Sabilul Ibtikar. Orang dulu balik ipun umur 80 tahun. Lek teng mriki umur balik. Nggih, senes balik, tapi napa? Balik. 80 tahun baru balik, Bu. Nabi Ibrahim niku diperintahkan untuk ukhtutina Ibrahim wa umruhu tsamanina sanah. Nabi Ibrahim itu dikhitan, disunat umuripun pinten? 80 tahun biqaddah
Kodah niku lan jenengan padosi tenggene kamus artine kampak. Berarti sunate nggih kapak. Ulet. Mboten Bu. Kodah itu nama daerah. Jenenge daerah. Di khitan di daerah namanya Kodah. Senes damel kampak. Karena 80 tahun baru balik. Ngoten lho, Nabi Ibrahim khitannya agak telat karena balik 80 tahun. Saged dipahami nggih? Nggih. Wonten dipun critakaken seorang ibu nangis geru-geru. Ibu nangis geru-geru. Ditangleti napa, Bu? Anak saya meninggal dunia. Kasihan, masih kecil. Ngoten. Pinten umure? Lagi 40 tahun. Lagi 40 tahun. Masih kecil. Kan sami kalih niki nggih. Nggih, ya Allah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sedih melihat umat-umat terdahulu yang hebat-hebat luar biasa, fisiknya besar, kuat, umurnya panjang-panjang, umatnya Kanjeng Nabi lemah-lemah, kecil-kecil, matian. Ya Allah, akhirnya ndonga dhateng Gusti Allah, pripun niki damel umat kula niku pripun? Diparingi hadiah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Berarti 1000 bulan itu 83 lebih 4 bulan. 83 tahun lebih 4 bulan. Dengan kata lain, kalau dia ketemu Lailatul Qadar 6 tahun berarti sami kalih 500 tahun ibadah diterima kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. 500 tahun. Kalau 12 tahun ketemu Lailatul Qadar sama dengan umurnya 1000 tahun ngelakoni ibadah ingkang dipun tampi kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Penak mboten? Masyaallah. Kapan Beb Lailatul Qadar? Lailatul Qadar pendapat yang paling kuat disimpen Bapak Ibu. Tidak ditentukan malamnya itu malam khusus, berpindah-pindah. Itu pendapat yang paling kuat. Berarti kadang-kadang 17, 19, 21, 23, 25, malam-malam ganjil dari 10 terakhir itu lebih potensi yang angsal Lailatul Qadar. Tapi mesti nopo boten? Boten. Kersane nopo? Kersane door prize. Ngertos door prize nggih? Door prize, nggih, surprise. Surprise ngoten. Kejutan ngoten. Loh, Gusti Allah niku pripun to? Tirose dermawan, ngekei kok disimpen-simpen. Ngoten. Jawabanipun karena Allah pengen umat Kanjeng Nabi mendapatkan lebih banyak lagi pahala-pahala. Ngoten ternyata ngoten. Nggih. Kula tangklet. Jenengan lek misalkan dikabari Lailatul Qadar malam 15. Ngoten. Maka tanggal 1 sampai tanggal 14 ibadah jenengan? Mboten, mungkin pas malam 15 jenengan giat nih 1000 bulan. 16 sampai 30 ibadah? Mboten nggih. Karena apa? Wes 1000 bulan deh ini. Ngoten. Padahal Ramadan ini mulia bukan hanya karena Lailatul Qadar. Ramadan itu naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa dihitung ibadah. Maksudnya pripun? Daripada jenengan rasan-rasan lebih baik tidur daripada ndelok sing gak genah, ngurungokne sing gak genah, nyakiti orang, tidur. Tidurnya Anda itu ditulis oleh malaikat tilem niki. Tidur 4 jam, tulis ibadah 4 jam. Lek poso. Lek napa? Lek poso, lek mboten nggih mboten ditulis. Yang berikutnya wasumtuhu tasbih. Kalau dia melek meneng wedi lek ngomong kok nyelatu wong, jangan-jangan. Wis menenge. Menenge niki dihitung tasbih. Diemnya dia dihitung tasbih. Wa a'maluhu mudha'afah.
dan amal ibadahnya itu dilipat gandakan. Ganjarane sunnah kados ganjarane wajib ditikel-tikel matikalaken dengan lipat ganda yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Double boten karu-karuan. Nah, terus bonus Lailatul Qadar. Menawi boten angsal Lailatul Qadar, ibadah ganjarane kathah Pak Bu. Ganjarane pun double niku. Jenengan maos Quran, jenengan sedekah dan lain sebagainya, ganjarane double. Dilalah ketemu Lailatul Qadar, dorples. Ngoten nggih? Jelas nggih? Ngoten. Loh. Mantun ngoten bukti bahwasanya Allah itu dermawan. Ada malam-malam sing boten disimpen kalih Gusti Allah, boten disimpen, ditunjukaken. Contoh, kula paringi contoh wonten namine nisfu Sya'ban. Sampun nggih? Sampun. Niku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan tidak ada malam yang lebih mulia setelah Lailatul Qadar melebihi nisfu Sya'ban. Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Auliya mengatakan paling mulia malam setelah Lailatul Qadar napa? Jenengan nggih ngertos? Ibadah. Nah, melekan tenggene malam niku istimewa. Melekan damel ibadah nggih. Karena paling mulia setelah Lailatul Qadar. Lailatul Qadarnya disimpen keranten dingge kersane teng Ramadan damel ibadah terus ngoten. Bahkan niki sebagai penutup, seandainya ada orang yang tahu ternyata wau dalu niku Lailatul Qadar. Oke, para aulia, para arifin, mereka itu tahu kalau sudah Lailatul Qadar itu tahu ini adalah Lailatul Qadar. Dengan apa? Dilihat seluruh alam semesta niku, bahkan jamadat itu bertasbih. Batu-batu, pohon-pohon itu bertasbih, Pak. Para arifin nggih, para aulia. Mantun ngoten ditingali langit itu turun, saling naik turun para malaikat, kathah sak kathah-katahe. Niku para arifin mereka bisa melihat. Tapi para arifin tersebut dianjurkan tidak membocorkan informasi. Kata jenengan misalkan, oh wow dalu Lailatul Qadar, mboten usah bocor-bocor. Jenengan menang mawon. Karena apa? Supaya orang-orang tetap ndedeki Lailatul Qadar. Jenengan bocori, mambengi Lailatul Qadar, wes telat berarti. Wes gak usah ibadah neh. Ngoten. Disunahkan bagi orang yang tahu Lailatul Qadar jangan bocor-bocor. Dianjurkan ngoten, subhanallah. Demi apa? Demi orang tersebut terus mencari kesempatan tenggene bulan Ramadan dengan banyak ibadah. Ngoten insyaallah nggih. Nggih, berarti maksimalkan Pak Bu. Niki barangkali jangan-jangan menjadi Ramadan terakhir. Mungkin-mungkin panjang umur. Bitaatillah. Tapi betul-betul manfaatkan Ramadan yang depan ini dengan berbagai macam amal ibadah. Mugi-mugi dipun tampi kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ngoten mungkin saking kawula menawi wonten lepat-lepatipun atur nyuwun ngapunten ingkang sagung-agungipun. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.